Hai teman-teman, berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana teman-teman? Apa kabarnya? Semoga kalian dalam kondisi sehat-sehat selalu. Mari kita mulai pembelajaran kita kali ini. Kali ini kita akan belajar tentang teks narasi atau cerita fantasi. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari 3.3, yakni mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi, cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, teman-teman dapat menjelaskan unsur-unsur pembangun karya sastra dalam teks narasi atau fantasi. Yang kedua, teman-teman dapat menganalisis teks narasi atau fantasi yang telah dibaca dengan menemukan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang terdapat dalam teks narasi atau fantasi. Nilai-nilai moral yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, tanggung jawab. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Semoga nilai-nilai moral yang akan kita pelajari kali ini dapat bermanfaat dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita saksikan cuplikan video berikut. Dika, bantuin Mama dong. Oh, bantu apa, Mah? Mama lagi pengen bikin kue dan butuh beberapa bahan. Kamu tolong ke warung Bu Neng dan belikan ya. Ini uang dan daftar belanjanya. Tolong ya sayang. Siap, Mah. Dika berangkat dulu ya. Permisi, Bu Neng. Mau belanja, Bu? Dika, mau belanja apa, Nak? Ini, Bu, daftar belanja dari Mama. Wah, mama kamu mau bikin kue ya? Sebentar ya, Dik. Ibu ambil dulu bahan-bahannya. Ini ya belanjaan kamu. Semua yang ada di daftar. Harganya jadi 60.000. Baik, Bu. Ini uangnya. Oke, uangnya 100.000. Jadi kembaliannya 40.000. Ini uangnya ya, Dika. Terima kasih, Bu Neng. Iya, sama-sama ya. Salam buat mama ya. Siap, Bu Neng. Nanti Dika sampaikan. Wah, kembaliannya banyak juga ya. Kalau aku ambil sedikit, mungkin gak apa-apa. Asal gak ketahuan Mama. Lumayan kan buat jajan. Mah, ini belanjaannya. Semuanya 80.000. Jadi ini kembaliannya 20.000. Terima kasih ya Dika. Anak Mama memang hebat. Selalu siap membantu Mama kapanpun. Iya Mas, sama-sama. Duh, perasaan aku jadi gak enak. Merasa bersalah banget deh. Udah gak jujur sama Mama. Tapi tetap dipuji sebagai anak baik. Gimana ya? Mama, maafin Dika ya, Mah. Dika tadi bohong. Kembaliannya seharusnya 40.000, Mah. Bukan 20.000. Loh, jadi kamu tadi hampir korupsi 20.000 ya? Iya, Mah. Dika minta maaf sudah gak jujur ya, Mah. Ya udah, iya Mama maafin Dika. Yang penting Dika tahu, berbohong atau mengambil yang bukan hak kita adalah perbuatan yang tidak terpuji. Sifat jujur itu harus dipupuk sejak usia sedini mungkin, sehingga pada saat dewasa nanti menjadi pribadi yang amanah dalam mengemban tugas dan tidak mudah tergoda untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji. Iya, Mah. Dika janji gak akan mengulangi lagi. Dan akan selalu jujur. Nah, gitu dong anak Mama. Generasi tan. Oke teman-teman, kalian sudah menyaksikan tadi cuplikan video pendek tentang
seorang anak yang berbohong kepada orang tuanya. Akan tetapi, anak itu akhirnya bagaimana? Ya, benar. Anak itu akhirnya mengakui akan kesalahannya dan meminta maaf kepada mamahnya. Nah, itulah teman-teman nilai-nilai yang akan kalian pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, kali ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi ciri informasi teks narasi atau fantasi. Apa sih teks narasi atau fantasi itu? Teks narasi atau fantasi merupakan teks berisi cerita yang memiliki rangkaian peristiwa, tokoh, konflik, dan latar yang melatar belakangi cerita. Berdasarkan isi cerita, teks narasi atau fantasi terbagi menjadi dua, yaitu fiksi dan non-fiksi. Apa yang dimaksud dengan fiksi? Fiksi adalah isi cerita yang bersifat fiktif atau hanya imajinasi penulis. Peristiwa yang ada dalam cerita tidak benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Sedangkan non-fiksi adalah peristiwa yang ada dalam cerita berasal dari kehidupan nyata, bukan hasil rekaan atau imajinasi penulis. Apa contoh dari fiksi? Contohnya dongeng, fabel, dan cerpen. Lalu, contoh non-fiksi adalah biografi dan autobiografi. Ciri informasi teks narasi atau fantasi. Pertama, terdapat tokoh. Terdiri dari tokoh utama dan tokoh sampingan. Terdapat alur cerita. Dimulai dari pengenalan cerita, konflik, hingga penyelesaian. Yang ketiga, terdapat latar cerita. Terdiri dari latar waktu, tempat, dan suasana. Juga terdapat tokoh. Ada tokoh utama dan tokoh sampingan. Apa yang dimaksud dengan tokoh utama? Tokoh utama sering muncul dalam cerita dari awal hingga akhir cerita. Tokoh utama juga mengalami konflik dalam cerita serta menjadi pusat cerita. Sedangkan tokoh sampingan kemunculannya hanya ada di beberapa bagian cerita, bukan merupakan pusat cerita, dan menjadi pendamping dari tokoh utama. Selain itu, terdapat latar cerita. Latar cerita terdiri dari latar waktu, tempat, dan suasana. Jenis latar. Latar waktu. Contoh dalam kalimat. Setelah mengunjungi orang tua mereka, Riana mengajak Erlinda pergi ke pantai untuk menikmati senja di sore hari. Di sore hari merupakan clue untuk menandakan latar waktu. Yang kedua, latar tempat. Contohnya, pagi itu, waktu aku masih kecil, aku duduk di bangku panjang di depan sebuah kelas, yang menandakan bahwa cerita ini berlatar tempat, yaitu di depan sebuah kelas. Nah, yang ketiga yaitu latar suasana. Contohnya, suatu hari Riana melihat kakaknya sedang bergembira sekali. Di dalam hati kecil Riana berkata, "Ya Allah, terima kasih karena telah membahagiakannya." Nah, latar suasana ini ditandai dengan kata bergembira sekali. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah paham semua? Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sebagai latihannya, nanti kalian bisa buka di GCR untuk mengerjakan
tugas-tugas yang akan diberikan. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Bye.